Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali lagi musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nomor 3 untuk keluarga kita semuanya, ahli kubur kita dan anak istri kita semua, anak istri dan suami kita, semoga semuanya senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah dan semoga sedaya hajat kita dipun gampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib, diceritakan saking Ali bin Abi Thalib, keponakan Kanjeng Nabi, mantune Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Ali, kuntu ana sapa ingsun iku rajulan wong lanang madzaan kang akeh metu madine. Fa amartu mongko merintahaken sapa ingsun al-Miqdad ing Miqdad. Ayyas ala yen to nakoaken sapa Miqdad an-nabiyya ing Kanjeng Nabi. Fa sa'ala mongko takok sapa Miqdad hu ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko jawab sinten Kanjeng Nabi. Fihi iku ing dalem madzaan al-wudu'u utawi wudu. Al-wudu'u utawi wudu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafadznya mengikuti Imam Bukhari. Wa an Ali bin Abi Thalib, diceritakan dari Ali bin Abi Thalib. Kuntu rajulan madzaan. Aku iki wong lanang sing saya ini laki-laki yang sering keluar madi. Madi niku cairan putih, dari laki-laki. Sebelum melakukan hubungan suami istri itu ada cairan putih yang keluar. Dan Sayyidina Ali itu termasuk orang yang sering keluar itu, ya. Sehingga beliau malu kalau tanya sendiri kepada Nabi. Malunya itu karena Ali itu adalah ya suaminya Fatimah, ya Isin ini, ya. Malu. Ali itu malu kepada Kanjeng Nabi, malu kepada Fatimah, ya. Fa'amartu al-Miqdad ayyas alan Nabi, sehingga Sayyidina Ali itu minta tolong kepada Miqdad untuk menanyakan kepada Nabi tentang apakah orang yang keluar madinya itu harus berwudu. Faqala, maka Nabi bersabda, fihi al-wudu. Orang yang mengeluarkan madi itu
harus wudu, harus wudu. Ini jadi kalau dalam fikih itu ya, semua hal yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu, Kalau keluar mani itu membatalkan wudu napa mboten? Bapak Ibu. Keluar mani itu termasuk membatalkan wudu napa mboten? Gak jelas. Batalakan nggih. Batalakan wudu. Membatalkan wudu. Jadi semua yang keluar dari dua jalan itu bisa membatalkan wudu. Bukan karena kenajisannya, ya, bukan karena najisnya. Madhi itu najis, tapi kalau mani itu tidak najis. Loh Pak, sing keluar mani kan tidak najis Pak. Kenapa kok membatalkan wudu? Ya karena keluar dari di antara dua jalan. Ya, kalau madhi itu najis. Ya. Jadi apapun yang keluar baik najis atau tidak, yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Angin sing metu teko buri. Nah, kan gak ketok najisi. Angin niku najis napa mboten? Mboten. Maksud entut. Maksud angin gini najis. Gak maksudku teko buri berarti entut. Mboten najis ya. Tetapi membatalkan wudu. Jadi karena wudu itu bisa menghilangkan hadas, maka yang membatalkan wudu adalah suatu perkara, suatu peristiwa. Nah, jadi peristiwanya itu yang bisa membatalkan. Ya. Peristiwa keluarnya sesuatu. Ya. Peristiwa keluarnya sesuatu. Dari dua jalan itu. Sehingga beberapa kali saya menanyakan datang panjenengan ketika kita kena najis itu membatalkan wudu atau mboten? Mboten. Cuma hanya najis. Lho apa Pak bedane najis karo hadas? Lah iku mau ya. Najis iku ana bentuke. Kalau hadas itu peristiwa ya. Peristiwa yang bisa menghilangkan sucinya. Ya. Fihi al-wudu. Wa an Aisyah lan diceritakan saking Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya setune Kanjeng Nabi iku qabbala mencium sapa Kanjeng Nabi ba'dha nisaihi ing sebagian istrine Nabi thumma kharaja nuli metu sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat walam yatawaddo lan ora wudu sapa Kanjeng Nabi akhrajahu Ahmad ditoaken hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad sapa Ahmadu Imam Ahmad wa dha'afahu lan didhaifkan hu ing hadis wa dha'afahu lan mendhaifkan hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wan Aisyah tadi diceritakan saking Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya sesungguhnya Nabi itu qabbala ba'dha nisaihi mencium sebagian istrinya. Saderenge berangkat teng masjid Nabi mencium istrinya dulu. Tsumma kharaja nuli kemudian keluar Nabi ilas sholati untuk melakukan sholat. Walam yatawaddo dan tidak berwudu Kanjeng Nabi. Akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa dha'afahu dan didhaifkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, saya baca tadi itu di Subulus Salam panjang lebar.
hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari, ya. Termasuk yang dipakai juga, yang apa namanya didhaifkan oleh golongan Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Ya. Ada beberapa pendapat bahwa ini apa namanya, sehingga hadis ini tidak dipakai. Ya. Kenapa? Karena ada Al-Quran yang mengatakan bahwasannya ketika kita bersentuhan kulit dengan laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu. Ya. Terus kemudian sehingga ada pengertian-pengertian lain, bisa jadi Nabi itu mencium istrinya pada saat apa namanya istrinya itu tidak bersentuhan langsung dengan kulitnya. Ada juga yang berpendapat bahwasannya hadis ini keluarnya di awal-awal, ya, sehingga belum sampai kepada yang membatalkan wudhu. Itu rangkumannya. Tetapi yang jelas wadha'afahu lil Bukhari ini, Imam Bukhari ini mendhaifkan sehingga tidak dipakai oleh golongan Imam Syafi'i. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, kalau memang ada orang yang seperti itu, saat turunnya budal nang masjid mencium istrinya dhisik, ini sunnahnya Nabi pernah begitu. Ya wis gak apa-apa, ya, gak usah digawe rame. Ya. Berarti gawe hadis yang didhaifkan oleh Imam Bukhari. Ya. Tapi kalau kita dari golongan Syafi'iyah itu masih mempedomani bahwa hadis ini dhaif oleh Imam Bukhari ini, ya. Sehingga tidak dijadikan dalil. Wa an Abi Hurairah lan diceritakan saking Abi Hurairah qala dawuh sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada tatkalane nemu sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh fi batnihi ing dalem wetenge ahad syai'an ing suwiji-wiji fa askala mongko bingungaken apa syai' alaihi ing atase ahad akharaja ana to metu minhu saking baten apa syai'un suwiji-wiji amla utawa ora fala yakhrujanna mongko aja metu teman-teman aja metu minal masjidi saking masjid hatta yasma'a hingga ngrungu sapa ahad sautan ing swara au yajida utawa nemu sapa ahad rihan ing angin utawa bau. Akhrajahu Muslim, ditoaken hadis ini oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum, ketika kita mendapatkan fi batnihi syai'un, di perut kita itu sesuatu, ya. Fa askala alaihi, kemudian kita ini bingung bahwa sesuatu yang datangnya dari perut tadi itu akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar sesuatu dari perut saya ini? Aku mangentut apa gak ya? Aku mangentut apa gak ya? Ngono lho maksudnya kan. Ya. Akharaja minhu syai'un amla. Aku mangentut apa gak ya? Fala yakhrujanna minal masjidi, mongko teman-teman ojo metu sapa sira kabeh. Maka janganlah keluar kalian semua minal masjidi, dari masjid. Maksudnya jangan dianggap batal, ya, wudunya tadi itu. Jangan keluar kamu dari sholat, ya. Hatta yasma'a sautan, sehingga mendengarkan suara, au yajidarihan, atau mendapatkan baunya. Nah, hadirin
Hadis ini menjadi menjadi kaidah fikih yang mengatakan bahwa al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena ada keraguan. Ya. Ragu-ragu itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Yakin itu akan hilang manakala betul-betul ada tanda yang menunjukkan bahwa dia itu batal sholatnya, batal wudunya. Dengan apa kalau dalam hadis ini? Dengan kita mendengarkan, itu jelas. Atau mendengar, membau, itu sopo mau. Padahal metu dhewe ya. Sing paling lucu niku wong kelangan entut. Ngono ya sing ditakokno. Ngono ki sing ditakokno, kelangan entut. Wis ta sampean gak percaya ta. Sak mobil ngene ana sing ngentut. Ayo sampean umumno sak mobil. Sopo sing ngentut mau? Lambulet ae kaya entut ya. Kan sing gelem ngaku. Wong kelangan kok gak bakal ngaku ya. Ya. Jadi kalau memang betul-betul ada bukti baru yang yang jelas, maka baru keyakinan itu akan berubah hukum, ya, berubah hukum. Tapi kalau aku iki mang wis ngentut durung ya. Nek sik ngono tok, iku berarti durung batal wudune. Aku mang mulai maghrib lho, Jo. Wis mulai maghrib sampai isya. Enggak, ojo-ojo aku wis ngentut, ojo-ojo ya. Nek sik ojo-ojo berarti gak batal. Kecuali panjenengan mau wis ngentut ISIS kok aku mau ya misalnya. Ya itu berarti batal. Yang jelas ada bukti nyata. Ya, ada bukti nyata. Oh iya sih mau kan gegerno wong sak masjid mau lah. Itu berarti jelas. Ada bau. Ya, ada bau yang panjenengan meyakini itu dari panjenengan sendiri. Wan Talqib bin Aliyin, diceritakan saking Talq bin Ali. Qala rajulun masastu zakari. Masastu demek sapa ingsun zakari ing kemaluanku, zakarku. Au qala utawa kata-kata yang lain, ar-rajulu utawi wong lanang iku yamassu demek sapa wong lanang dzakarahu ing zakari fis sholati ing dalem salat. A'alaihi wudu'un ana ta iku ing atase wong sing demek zakari pada waktu salat iku mau wudu'un utawi wudu. Faqala an-nabi, maka ngendika sapa Kanjeng Nabi, la ndak. Innama huwa bad'atun minka. Sesungguhnya zakar itu bad'atun minka, itu bagian dari anggota tubuhmu. Ya. Akhrajahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu min haditsin Busyra. Wa an Talqib bin Aliyin qala rajulun masastu zakari. Ada seorang laki-laki yang memegang zakarnya. Laki-laki memegang kemaluannya pada waktu sholat. Pada waktu sholat. A'alaihi wudu'un, apakah ketika saya memegang kemaluan saya pada waktu sholat itu saya wajib wudu? Faqala Nabi la, enggak usah wudu. Innama huwa bad'atun minka, sesungguhnya zakarmu itu adalah bagian dari tubuhmu seperti tanganmu, seperti kakimu dan lain sebagainya. Ya, ini hadis yang pertama yang mengatakan bahwa ketika kita
memegang kemaluan kita pada waktu sholat itu tidak membatalkan wudhu. Nanti ada hadis berikutnya yang berbeda. Nanti ada hadis berikutnya yang berbeda. Wow, sing satunya. Oh, ono sing rame, berarti ono sing kelangan niku. Pun kepanggih. Gak bakal ngaku. Wa an Busyra binti Safwan, diceritakan saking Busyra bin Safyan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man massa dzakarahu, barang siapa yang memegang, barang siapa yang menyentuh dzakarahu ing dzakarnya, kemaluannya, falyatawaddo, maka berwudulah. Ini dua hadis yang berbeda. Akhrajahul khamsah, sama-sama dikeluarkan dari 5 orang perawi hadis. Washahahu Tirmidzi, dan disahihkan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan huwa asahhu syai'in. Ini adalah lebih sah, lebih sahih fi hadzal bab, di dalam bab ini. Jadi ada 2 hadis yang berbeda. Ya. Yang pertama mengatakan tidak batal wudhunya, yang kedua batal wudhunya. Ya. Sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Yang dikeluarkan oleh 5 orang perawi hadis, sama-sama kuat. Akhrajahul khamsah. Yang atas juga diriwayatkan 5 orang ahli hadis, sama di bawah juga 5 ahli hadis. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat dari teks hadis, ya, yang pertama itu adalah saya memegang kemaluan saya pada waktu sholat. Lah nek Kanjeng Nabi dan sahabatnya sholat niku damel nopo? Damel sarung nopo damel jubah kira-kira? Jubah. Nek sarung seisok dirogo, melebu. Demok nopo niki? Zakar tadi, demok kemaluan dilebokno. Jadi langsung. Tapi nek zamane Nabi pakai nopo? Jubah, ya apa ngelebokno iki? Pasti demek ini ku di atas kain. Di atas kain. Sehingga Nabi ketika ditanya begitu Nabi, saya sholat. Ketika saya sholat, demek itu saya, kemaluan saya. Demek kemaluan saya. Apakah saya harus wudhu? Ya Nabi menjawab, tidak. Sehingga ada beberapa ulama itu mengartikan bahwasanya ini tidak batal memang. Kenapa? Karena ya pada waktu sholat Nabi pakai sahabat-sahabat Nabi pakai jubah, nggak mungkin dirogo. Masa kan dilingkap ini terus dilebokno ini kan, nggak mungkin. Jadi pasti langsung. Kecuali nih Mas Asep kan sarungan iso. Nah jopo tok Pak, gak puas Pak dilebokno. Itu sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, hadis yang pertama dan yang kedua ini tidak bertentangan, tetapi beda ininya, konteksnya. Konteksnya ketika sholat itu pastinya menyentuh kemaluan itu ada aling-alingnya, ada ada lemeknya, sehingga tidak langsung terkena. Tapi beda dengan hadis yang kedua, man massa dzakarahu, barang siapa yang memegang zakarnya. Ini di luar konteks sholat. Berarti ya aku mau nek ngukur toko jopo kan gak patek puas, ya pasti ini di luar. Nah, sehingga kalau menurut fikih, sehingga ada kajian fikih itu menyentuh kemaluan itu membatalkan sholat kalau tidak ada aling-alingnya, tidak ada atau langsung kesentuh. Ya. Tapi kalau ada yang menghalangi baik kain atau apapun, maka tidak membatalkan wudhu. Ya. Dan juga
kalau kajian fikih yang membatalkan wudhu itu hanya disentuh oleh telapak tangan, telapaknya. Nek punggungnya ini tidak batal. Ada hadis-hadis lain yang mengatakan seperti itu, ya. Tapi tidak ada di kitab Bulughul Maram ini. Hadirin jemaah rahimakumullah, itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya ulangi lagi kesimpulannya. Yang pertama, kita tadi ngaji bahwa orang yang mengeluarkan madi itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Artinya seluruh apapun yang dikeluarkan dari dua jalan itu menimbulkan batalnya wudu kita. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, memang ada hadis yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki perempuan itu dalam hal ini adalah mencium istri sebelum sholat dan dalam kondisi punya wudhu, itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi Imam Bukhari mendoifkan hadis ini sehingga tidak dijadikan pedoman. Karena apa? Ada beberapa hadis-hadis lain yang tidak dibahas di sini, tidak dibahas di sini. Dan ada ayat yang menyatakan lebih jelas itu, yaitu dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah, ayat 43 itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri hatta taghtasilu wa in kuntum marda wa niki aw lamastumun nisaa. Nah, ini. Jadi ada kata aula mastumun nisa, dalam perdebatan itu ada aula mastumun nisa, sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Ini sehingga para ulama itu berbeda pendapat, ya. Tapi Imam Syafi'iyah, ya, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu bersentuhan kulit laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu. Berikutnya, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan adanya keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu tidak bisa merubah sesuatu yang kita yakini. Aku mau ngentut atau enggak. Nah, itu berarti belum jatuh, belum batal wudhunya sampai kita mendapatkan bukti baunya ataupun kita mendengarkan suaranya. Yang terakhir yang kita bahas tadi adalah kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan tangan telanjang, dengan tangan tanpa ada penghalang, maka wudhu kita batal. Tetapi kalau ada penghalang, maka tidaklah membatalkan wudhu kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, makaten. Mungkin enten pertanyaan. Niku nek fikih makruh, ya, makruh, ya. Tapi kalau di dalam kamar mandi, walaupun di dalam kamar mandi itu ya makruh, ya, makruh. Ya. Wudu tidak pakai baju wis mudobles, ya. Itu wudu, itu makruh, ya, makruh. Kenapa kemakruhannya itu? Kenapa? Ya karena memang ya wudhu itu kan berarti sudah ya sudah ibadah lah, ya sudah ibadah. Terus yang kedua, makruh, kembali lagi, kaidah makruh itu sesuatu pasti ada kejelekannya, ya, jelek untuk dirinya ataupun jelek secara moralnya. Ya ketika wudhu terus kan sudah berniat untuk ya mendekat kepada Allah dalam kondisi napa niki telanjang. Yang kedua, ada kemungkinan besar ketika wudhu karena tidak pakai apa-apa, isok-isok tangan ini kesentuh itu dan lain sebagainya, sehingga membahayakan, sehingga tetap dimakruhkan. Oke, niku minggu kemarin saya bahas bagaimana orang yang
sing jenenge napa niki napa? Beser lah, wingi nggih Pak Adi wingi beser. Napa-napa. Orang yang sudah beser itu ndak apa-apa. Pakai pempes ya. Tetapi sebelum sholat dicuci dulu, terus kemudian dibungkus. Lepas Allahu Akbar, metu Pak. Lu kan berarti batal Pak. Isuk-isuk sampean gak sholat. Metu, waduh batal Pak, metu. Mari ngono berseni maneh, terus dibungkus maneh. Metu maneh, gak bakal sholat sampean. Ini dikiaskan dengan kemarin tentang orang yang istihadhah ya. Orang yang istihadhah itu boleh dibersihkan dulu, setelah dibersihkan dibungkus, ketika dibungkus masih keluar enggak apa-apa ya. Dipercepat sholatnya ya, itu enggak apa-apa. Karena apa? Karena ada ada alasan itu tadi, sakit itu sakit, mudorot enggak apa-apa.